warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ines Roberhani dari Pendidikan Biologi A 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang biomembran. Oke, apa itu biomembran? Nah, menurut Banker pada tahun 1986, biomembran diartikan sebagai suatu struktur yang sangat tipis yang biasanya hanya divisualisasikan dengan mikroskop elektron. Nah, sekarang ini biomembran dikenal sebagai susunan yang teratur dari molekul-molekul protein, ini protein, fosfolipid, dan kadang-kadang kolesterol, yang tebalnya sekitar 10 nanometer. Nah, secara umum, biomembran terbagi atas 3 kategori. Yang pertama ada membran plasma, yang kedua ada membran sitoplasma, dan yang terakhir ada membran nukleus. Nah, dalam kesempatan kali ini, kita akan mempelajari membran plasma lebih dalam, atau biasa dikenal dengan membran sel. Membran plasma atau membran sel itu sendiri merupakan bagian dari sel yang paling luar. Nah, fungsinya itu digunakan sebagai pembatas antara isi sel dan lingkungan luar. Dan ia juga digunakan sebagai pintu keluar masuknya zat. Nah, ini adalah struktur dari membran sel berdasarkan teori fluid mosaik. Secara umum, struktur membran sering disebut sebagai phospholipid bilayer atau juga sering disebut dengan lipid bilayer. Nah, kenapa disebut bilayer? Karena ia terdiri dari dua lapisan. Ada lapisan atas dan lapisan bawah. Nah, kalau di sini nih kita lihat, ini ada lapisan atas dan ini lapisan bawah. Nah, dilihat dari namanya ya, fosfolipid, yaitu berarti di sini terdiri dari fosfat, dan di sini terdiri dari lipid. Nah, yang kepala itu adalah fosfat, yang ekor adalah lipid. Nah, karena bagian kepala ini bermuatan, maka ia bersifat hidrofilik atau larut dalam air. Sedangkan bagian ekor di sini bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air. Nah, selain fosfolipid sebagai penyusun utama membran sel, ada juga yang dinamakan protein, karbohidrat, dan biasanya juga mengandung kolesterol atau sterol. Nah, kolesterol di sini memiliki fungsi yang sangat penting nih bagi membran sel. Saat kondisi lingkungan panas, kolesterol akan berperan dalam menghambat pergerakan fosfolipid, sehingga mencegah fosfolipid menjadi terlalu cair. Nah, sedangkan pada suhu dingin, kolesterol akan bekerja dengan menghambat interaksi antar lemak sehingga menjaga membran dari beku dan mempertahankan struktur membran agar cukup cair. Nah, tadi sempat disinggung ada kolesterol, ada sterol. Nah, kolesterol ini terdapat pada membran sel hewan, sedangkan pada membran sel tumbuhan fungsinya digantikan sebagai sterol. Oke, kita lanjut ke protein. Nah, protein sendiri terbagi atas dua, yaitu ada protein integral dan perifer. Protein integral biasa juga disebut dengan protein intrinsik karena protein ini terikat secara permanen pada membran. Nah, jika dilansir dari NCBI, protein integral tertanam dalam fosfolipid bilayer dan mengikatnya secara kovalen sehingga menjadi bagian dari membran itu sendiri. Nah, terlihat pada gambar di sini. Ini ada protein integral yang menyisip di antara membran. Oh ya, tadi di sini kolesterol, ini molekul kolesterol. Oke, kita lanjut ke protein perifer. Protein perifer juga disebut dengan protein ekstrinsik karena ia mudah terlepas, sehingga hanya menempel sementara pada lapisan membran. Nah, jika dilihat dari perbandingannya, protein integral membentuk 70% dari total protein membran. Jadi, sisanya 30% merupakan protein perifer. Nah, coba kita lihat di sini ada beberapa fungsi dari protein integral maupun protein perifer. Nah, di sini beberapa jenis integral protein dapat berperan sebagai ion channels. Ion channels itu seperti pipa di sini, yang membiarkan lewatnya beberapa zat tertentu dari daerah ekstraseluler ke intraseluler, maupun sebaliknya. Nah, selanjutnya fungsi kedua yaitu beberapa jenis integral protein dapat berperan juga sebagai carriers. Nah, di sini carriers itu fungsinya mirip ion channel yang tadi.
Namun kalau ion channel berbentuk seperti pipa, tadi langsung lewat aja tuh zatnya. Nah, kalau di carriers ini, ionnya ini masuk dengan cara menangkap ion tersebut, lalu ia akan berubah bentuk, dan baru ion tersebut akan berpindah, seperti itu. Oke, lanjut ke fungsi yang ketiga, yaitu integral protein sebagai reseptor. Nah, protein ini dapat mengenal sebuah substansi, lalu ia dapat mengikat substansi tersebut, lalu akan terjadi suatu efek. Nah, misalnya nih, ada beberapa reseptor pada ginjal yang dapat menangkap hormon ADH atau antidiuretik hormon. Lalu setelah menangkap hormon tersebut, lalu ini hormon tersebut ditangkap oleh reseptor, maka timbul suatu efek. Nah, efek seperti apa? Yaitu plasma membran pada beberapa sel tertentu akan meningkatkan permeabilitasnya terhadap air. Lanjut ke fungsi yang keempat, yaitu di sini protein pada membran sel dapat berperan sebagai enzim. Protein yang dapat berperan sebagai enzim dapat berupa protein integral maupun protein perifer. Misalnya, enzim sukrase yang ada pada epitel usus, ini enzim sukrase yang pada epitel usus. Nah, ketika kita memakan sukrosa, maka sukrosa itu akan menempel pada enzim sukrase dan kemudian baru ia akan dipecah menjadi molekul glukosa dan fruktosa untuk selanjutnya diserap oleh usus halus. Kita lanjut, yaitu protein sebagai sebuah linker. Nah, kalau kita lihat gambarnya, kita bisa melihat kalau misalkan linker itu menghubungkan seperti dua filamen dari daerah ekstraseluler dan daerah intraseluler. Nah, kompleks yang tersusun dari filamen dan juga linker tadi itu memperkuat integritas dari membran sel, memberikan stabilitas, dan juga bentuk struktural untuk sel. Nah, untuk fungsi yang terakhir nih, protein sebagai perekat antar sel. Nah, kita tahu sel-sel epitel penyusun usus itu menempel sangat-sangat kuat kan ya. Nah, sehingga tidak ada celah antar selnya seperti di sini. Nah, ini yang kita bisa sebut dengan tight junction. Kenapa tight junction bisa terjadi? Itu karena sel epitel A dan sel epitel B direkatkan oleh protein. Oke, kita balik lagi ke slide sebelumnya. Nah, setelah tadi dijelaskan protein integral dan protein perifer, selanjutnya ada struktur karbohidrat. Nah, umumnya karbohidrat pada membran sel ada dua jenis. Yang pertama glikolipid, yaitu glikogen yang berikatan dengan lemak. Nah, di sini contohnya, ini ada glikolipid yang berikatan dengan lemak. Nah, yang kedua, glikoprotein, yaitu glikogen yang berikatan dengan protein. Nah, fungsi dari glikoprotein dan glikolipid yaitu sebagai penanda spesifik. Jadi bisa menjadi sebuah nemtek gitu misalkan ya. Kenapa? Karena sel-sel itu perlu mengidentifikasi dirinya sendiri. Nah, kalau misalnya nggak ada nih, dapat terjadi miskomunikasi antar sel. Pastinya kita pernah bertanya-tanya dong, bagaimana antibodi kita dapat mengetahui bahwa sel tersebut merupakan sel asing. Nah, ternyata caranya ini adalah dengan mendeteksi struktur glikolipid dan juga glikoprotein. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.